Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang rasa hati ini, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam, selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saya dan saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Salah satu peristiwa terkenal yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam adalah peristiwa sapi betina yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan menjadi nama surat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Mengutip riwayat dari Ubaidah As-Salmani, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Ayat 443, menuturkan bahwa di kalangan Bani Israel adalah seorang laki-laki kaya raya yang tidak punya anak. Satu-satunya ahli warisnya adalah anak saudaranya. Barangkali tidak sabar menunggu untuk mendapatkan warisan, maka sang kemenakan membunuh pamannya. Kemudian malam-malam dia mengangkat dan meletakkan jenazah pamannya itu di depan rumah seseorang dari Bani Israel. Besoknya sebagian masyarakat menuduh yang punya rumahlah sebagai pembunuhnya. Yang lain menolaknya. Sehingga terjadilah perdebatan dan pertengkaran. Seseorang mengusulkan agar mendatangi utusan Allah Musa dan menanyakan kepadanya siapa yang membunuh lelaki tersebut. Mereka menyatakan, "Wahai Musa, engkau Nabi Allah, maka tanyakanlah kepada Allah siapa yang membunuh lelaki itu." Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina, mereka langsung memberikan reaksi negatif. Mereka menuduh Musa mempermainkan atau mengolok-olok mereka. Barangkali dalam pikiran mereka, apa hubungannya mencari sang pembunuh dengan menyembelih seekor sapi betina? Sekalipun sudah banyak peristiwa hebat-hebat dan luar biasa mereka lalui bersama Musa, tetap saja Bani Israel itu belum mempercaya Musa sepenuhnya. Menerima tuduhan mengolok-olok, Musa berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang jahil. Karena orang jahillah yang suka mengolok-olok orang lain. Musa berkata, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Dipilihnya sapi untuk disembelih, bisa kita hubungkan dengan peristiwa penyembahan sebagian dari Bani Israel terhadap patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Untuk mengikis habis sisa-sisa kultus terhadap sapi dari hati dan pikiran mereka, maka mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi. Sebenarnya dengan mudah mereka bisa mencari seekor sapi mana saja, lalu menyembelihnya sesuai perintah Allah yang disampaikan oleh Musa. Tetapi mereka malah bertanya lagi tentang sifat sapi yang akan disembelih itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 68. Perhatikan kembali kalimat yang mereka gunakan, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu," seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya Tuhannya Nabi Musa semata, bukan Tuhan mereka juga. Penggunaan kalimat "kamu", bukan kita atau Tuhan saja menunjukkan masih berjaraknya hati mereka dengan Tuhan. Setelah dijelaskan sapi yang akan disembelih adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, apakah mereka langsung mencarinya? Ternyata tidak. Mereka malah tanya lagi warnanya apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya,
lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 69. Dengan terus bertanya, tugas mereka menjadi semakin berat. Tetapi mereka tidak menyadari itu, sehingga terus bertanya lagi, sapi kuning yang bagaimana yang harus mereka sembelih? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 70. Mereka tidak segera menjalankan perintah, tapi malah bertanya terus. Sebenarnya sudah cukup jelas sifat sapi yang harus mereka cari, yaitu sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, berwarna kuning menyenangkan. Cukup jelas sebenarnya, tapi dasar mereka tidak punya sikap patuh dan percaya sepenuhnya kepada Musa, mereka tanya terus. Akhirnya ditambahkan satu sifat lagi dari sapi betina yang harus mereka cari dan sembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Gara-gara banyak bertanya yang tidak perlu, tugas yang tadinya sederhana dan mudah dilaksanakan berubah jadi sulit. Semakin banyak mereka bertanya semakin berat tugasnya. Al-Quran menyatakan, betapa sulitnya mencari sapi betina yang sesuai dengan sifat yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir-hampir mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu. Pelajaran penting bagi kita sekarang ini untuk tidak meniru sifat buruk Bani Israel ini. Bertanya karena tidak tahu boleh saja. Bertanya untuk minta penjelasan lebih lanjut terhadap hal yang samar-samar tentu juga tidak dilarang. Tetapi mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas, seperti pertanyaan Bani Israel tentang sapi betina itu tentu akan mempersulit diri sendiri. Setelah menceritakan tentang perintah menyembelih seekor lembu betina yang disampaikan oleh Musa kepada Bani Israel, dan bagaimana Bani Israel banyak tanya tentang sifat sapi yang disembelih itu, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan latar belakang kenapa perintah itu diberikan, yaitu untuk mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada waktu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 72. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Dia punya anak laki-laki yang masih kecil. Dia juga memiliki anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa." Selanjutnya orang soleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang soleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tiap pagi dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya itu. Kemudian dia menyedekahkan sepertiga dari hasil menjual kayu itu, memakan sepertiganya, dan sepertiganya lagi diberikan kepada sang ibu. Pada suatu hari sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan ini, maka berangkatlah. Berdoalah kepada Rob Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ishak alaihi salam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya." Dia diberi nama Al-Mudzahabah karena keindahan dan kejernihannya. Kemudian anak tersebut memasuki hutan, lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rob Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ishak alaihi salam."
Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut bicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu." Akan tetapi, beliau berkata, "Peganglah lehernya." Sapi itu berkata, "Demi Rob Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau orang fakir. Engkau tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah. Jual sapi ini." Si anak bertanya, "Saya jual dengan harga berapa?" Ibunya menjawab, 3 dinar. "Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku. Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar. Dengan catatan ibuku meridhoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar. Tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembali lagi. Jualah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar." Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, "Sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut, lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu. Dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran, alaihi salam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda saleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Kembali kepada Bani Israel, setelah sapi itu ditemukan dan disembelih, lalu dipotong ekornya, kemudian dipukulkan kepada jasad korban pembunuhan itu. Lelaki yang sudah meninggal itu tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah anak saudaranya sendiri. Lalu dia kembali meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti." Quran Surat Al-Baqarah ayat 73. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya menghidupkan orang mati. Ayat ini menjadi salah satu bukti di samping bukti-bukti lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali seluruh umat manusia di akhirat nanti.
Demikian ulasan di video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.